Shalom, my name is Tesalonika Teresia Lantong, NIM 2114201168, Class A5 Nursing Semester 2, English Course, Lecture Nurhayati SPD M. Hum. I made this video to fulfill my final semester assignment. Pengertian kanker payudara. Kanker payudara adalah kanker yang terbentuk di jaringan payudara. Kanker payudara terjadi ketika sel-sel pada jaringan yang ada di payudara tumbuh tidak terkendali dan mengambil alih jaringan payudara yang sehat dan sekitarnya. Kanker payudara bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu, atau di saluran yang membawa air susu dari kelenjar ke puting payudara. Kanker juga bisa terbentuk di jaringan lemak atau jaringan ikat di dalam payudara. Meski lebih sering terjadi pada wanita, kanker payudara juga bisa menyerang pria. Kanker payudara merupakan keganasan terbanyak pada wanita di Indonesia, dan dari tahun ke tahun angkanya semakin meningkat. Di Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah penderita kanker tertinggi, dan sebagian besar kasus datang pada stadium lanjut sehingga sulit tertangani. Apa saja sih yang mempengaruhi perubahan di dalam tubuh kita hingga bisa muncul kanker payudara? Jawabannya, itulah yang dinamakan faktor resiko. Beberapa faktor resiko dari kanker payudara adalah 1. Adanya riwayat keluarga yang juga kena kanker. 2. Punya penyakit payudara sebelumnya. 3. Usia sudah lebih dari 60 tahun. 4. Ada riwayat menstruasi dini. 5. Kegemukan. 6. Stres alkohol dan merokok. Dan 7. Pola hidup yang tidak sehat. Kemudian, apa saja sih tanda-tanda kalau mengalami kanker payudara? Apakah terdapat benjolan pada payudara? Ya, benar. Salah satu tanda adalah munculnya benjolan di payudara. Tanda-tanda yang lain yang mungkin dialami berupa 1. Permukaan payudara seperti tertarik. 2. Ada permukaan cekung di payudara. 3. Keluarnya cairan dari payudara. 4. Kemerahan pada payudara. Dan 5. Ada juga perubahan warna kulit pada payudara. Tapi ini bisa dicegah kok, yaitu dengan melakukan perubahan gaya hidup sehat seperti olahraga teratur, mengatur pola makan dengan lebih banyak konsumsi buah, sayur, dan makanan berserat, serta hindari stres. Selain itu, kita perlu dan penting untuk melakukan deteksi dini kanker payudara dengan sadari dan juga dengan sadanis. Apa itu sadari dan sadanis? Sadari adalah pemeriksaan payudara sendiri, dan sadanis adalah pemeriksaan payudara yang dilakukan oleh dokter. Mari ikuti cara melakukan sadari. Yang pertama, lepaskan semua pakaian yang melekat di tubuh bagian atas. Yang kedua, berdiri tegak di depan cermin, amati apakah ada kelainan. Yang ketiga, angkat kedua lengan, amati apakah ada kelainan. Yang keempat, membungkuk di depan cermin, amati apakah ada kelainan. Kelima, gunakan ujung jari, tekan perlahan-lahan dengan pola melingkar atau atas ke bawah atau tengah ke samping, lalu ke arah ketiak. Keenam, peras puting secara perlahan, amati apakah ada cairan yang keluar. Ketujuh, ulangi pemeriksaan dalam posisi berbaring dengan ganjalan handuk di bawah pundak. Bagi teman-teman yang masih bingung mau berkuliah di mana, saya mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.